Presiden Republik Indonesia cuma satu. Bangsa ini 240 juta. Jangan presiden itu dipilih karena dengan pikiran menguji coba, dengan pikiran karena umur, harus karena kemampuan. Harus dengan kemampuan. Dengan kemampuan itu hampir semua kemampuan itu diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman. Nah, kalau hanya sekedar umur itu sangat berbahaya itu. Iya, karena bisa menjadi coba. Kalau menteri ya 100% kita dukung. Karena kalau menteri itu hari ini tidak cocok, besok kita ganti. Tapi kalau presidennya tidak cocok, tidak ada pengalaman, berbahaya. 5 tahun negeri ini menderita. Dan lihatlah semua negara apapun, selalu presiden atau perdana menterinya melalui tahap-tahap. Dia Singapura, dia menteri, wakil perdana menteri, baru perdana menteri. Lee Hsien Loong itu, walaupun bapaknya perdana menteri. Lihat Malaysia, selalu menteri pendidikan, selalu menteri keuangan, baru wakil perdana menteri, perdana menteri. Lihat India, pada menterinya bertahun-tahun jadi menteri, baru perdana menteri. Lihat Amerika itu kalau bukan gubernur, dia senator. Jadi bukan karena dia umur. Kalau dia muda, oke, tapi syaratnya punya pengalaman. Jangan karena dia muda, ini saja muda. Ini anda uji coba negeri ini, berapa risikonya 240 juta orang jadi ya kalau gagal gitu kan. Jadi harus orang yang punya track record. Sangat baik kalau dia muda, tapi yang lebih penting daripada umur ialah track record dan pengalaman. Siapa bilang bahwa Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI, pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkena Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Ya kalau sukses di DKI, ya silakan. Saya sendiri mengusulkan dia supaya satu tingkat di atasnya. Karena saya anggap baik di Solo, maka bisa naik di atasnya, itu DKI. Biarlah dia DKI dulu, itu kan hanya masalah popularitas. Belum membuktikan bahwa dia mampu mengurus Jakarta. Kalau dia mampu mengurus Jakarta dengan sangat baik, otomatis punya kemampuan untuk mengurus negeri ini. Saya kira kita tidak bicara seperti itu. Janganlah dicampur adukan Jokowi itu. Biarlah dulu dia fokus sebagai gubernur DKI. Jangan tiba-tiba dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Akhirnya bukan lamar-melamar. Kita lihat pada waktunya nanti. Pemirsa, bakal calon wakil presiden Yusuf Kala menanggapi kemunculan video yang memuat kritiknya terhadap Joko Widodo. Ia mengatakan komentarnya itu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dalam 2 hari terakhir, video yang memuat komentar Yusuf Kala terkait kritiknya terhadap Joko Widodo beredar di sejumlah media. Kala yang saat ini menjadi Cawapres Joko Widodo mengatakan bahwa pernyataan itu dikeluarkannya pada awal tahun 2012. Seusai bertemu dengan pendiri Partai Golkar Profesor Suhardiman, Kala mengatakan komentarnya tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Itu tahun 2012. Jadi belum apa-apa Jokowi itu punya pengalaman apa-apa. Jadi minta pada waktu itu tiba-tiba belum ada pengalaman, ya saya dong mengatakan tunggu cari pengalaman dulu, mampu dulu, ya kan? Nah setelah 2 tahun, hampir 2 tahun itu kemampuan itu bagus ada. Ya kemudian lagi justru kekurangan pengalaman itu saya siap untuk backup. Jadi kekhawatiran gagal insya Allah akan berhasil, hanya akan jauh lebih berhasil.
Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kampanye negatif ini, kita bergabung bersama reporter Metro TV Dade Salampesi yang akan mewawancarai bakal calon wakil presiden Yusuf Kala. Dade. Tadi kunjungan. Zelda. Ya Zelda, saat ini saya ada di kediaman bakal calon presiden Yusuf Kala dan saya akan berbincang langsung dengan beliau mengenai black campaign atau kampanye hitam yang saat-saat ini sedang sering beredar untuk menyudutkan dirinya sebagai bakal calon presiden pendamping Jokowi. Selamat sore Pak Yusuf Kala. Selamat sore. Baik, kalau Bapak pribadi sebenarnya mendefinisikan kampanye hitam jelang Pilpres ini seperti apa Pak? Kalau kampanye hitam, ada dua macam kampanye, negatif dan hitam. Kalau hitam itu, negatif itu ada data yang dikemukakan di balik gitu kan. Kalau hitam itu fitnah. Jadi ada dua macam. Ada yang negatif, ada fitnah. Baik, jelang Pilpres ini nih, video yang merekam Bapak pada 2012 lalu ternyata beredar lagi dengan angle untuk menyudutkan Bapak. Bapak menanggapi ini seperti apa? Iya, itu kan situasi berkembang ya. Dan memang waktu itu jangan lupa, itu baru kira-kira beberapa bulan Jokowi jadi gubernur. Tiba-tiba ada yang minta jadi presiden. Tentu saya bertanggung jawab moral loh, karena bagaimanapun saya termasuk yang mengusulkan ke Bu Mega tentang Jokowi untuk jadi gubernur. Nah tentu itu maka saya mengatakan ini kan baru aja beberapa bulan, masa langsung jadi gubernur, mesti ada pengalaman dulu. Nah sekarang kan sudah hampir 2 tahun ternyata. Kemudian pengalaman Jokowi itu kan bagus ternyata. Sukses di Solo, di Jakarta mulai. Tentu lain lagi situasinya. Artinya maksudnya bahwa saya akan katakan belum ada pengalaman. Itu intinya kan. Nah sekarang sudah pengalaman. 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun lalu kan sudah pengalaman. Berarti Bapak memang pernah merekam video itu. Oh, dan iya. itu komentar 2 tahun yang lalu. Berarti sekarang sudah tidak relevan dengan kondisi Jokowi sekarang. Seperti itu ya Pak? Karena saat tekanannya tidak punya pengalaman. Nah 2 tahun kan sudah ada pengalaman. Dan pengalamannya baik. Baik pengalaman di daerah. Dan juga kedua yang saya walaupun begitu saya kemudian bersedia juga untuk mendampingi dia untuk menambah pengalaman itu, saling mendampingi dengan pengetahuan-pengalaman yang ada. Jadi kekhawatiran saya kemudian bahwa tidak berhasil, saya lebih optimis malah dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang merakyat, yang kemudian sudah mengetahui sistem itu. Dengan pengalaman dia dan saya digabung akan menjadi energi yang besar. Hingga akhirnya sekarang Bapak menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Jokowi. Bapak punya target kerja apa nih untuk mendampingi Jokowi ke depannya kalau terpilih? Ya pastilah kemajuan. Pastilah bagaimana Indonesia maju. Pastilah kemakmuran. Pastilah peningkatan pendapatan masyarakat. Pastilah mengurangi pengangguran dengan cara 3 hal tadi. Kewibawaan pemerintah diperbaiki. Kekuatan pemerintah yang tegas diperbaiki, ditingkatkan, kemudian ekonomi dibangun berdasarkan kemandirian rakyat, berdasarkan kemampuan kita, dengan kemampuan rakyat, dengan meningkatkan baik investasi, infrastruktur, dan lainnya. Dan Bapak optimis berpasangan dengan Pak Jokowi bisa membawa Indonesia yang lebih baik ya Pak ya? Pak Jokowi sebelumnya menjadi wali kota Solo, akhirnya menjadi gubernur DKI Jakarta, dan sekarang maju bersama Bapak sebagai baca pres dan bacawa pres. Bapak menilai kapabilitas Pak Jokowi sejauh ini 2 tahun terakhir bagaimana Pak? Ya bagus kan, banyak dipuji masyarakat. Internasional pemujinya. Yang pada waktu hampir 1,5 tahun lalu kan belum muncul itu. Ya, jadi otomatis dong. Saya menilai bukan yang lalu tapi yang sekarang. Baik, dan dalam kampanye negatif atau black campaign yang menerpa pasangan Bapak dan Jokowi ternyata ada yang membawa isu SARA. Sedangkan Indonesia ini kan begitu majemuk ya Pak, sangat berbahaya membawa isu SARA. Bapak melihat sejak dulu SARA janganlah menjadi bagian daripada isu, karena berbahaya. Banyak yang meragukan keislamannya Jokowi. Saya bilang solusinya sederhana, kayak di Aceh, pertandingan ngaji antara Capres, antara ngaji Jokowi dengan Prabowo, nanti yang mana baik? Itu aja solusinya. Berarti untuk membuktikannya sesimpel itu ya Pak? Simpel sekali, kayak di Aceh aja. Baik. Lalu beberapa kejadian yang baru saja dialami di Jakarta dan di luar kota, ternyata posko pemenangan Bapak bersama Pak Jokowi dibakar orang yang belum dikenal nih Pak. Bapak melihatnya ini bagian dari kampanye hitam juga atau seperti apa? Ya itu masalah kriminal. Kita laporkan ke polisi. Pasti tim kita sudah melapor ke polisi. Biar polisi lah, kita tidak ingin bertindak
anarkis. Karena itu jangan juga ada bertindak anarkis. Karena itu tugas kepolisian yang harus menjaga itu. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak bisa memberikan garansi tidak kepada masyarakat Indonesia apabila memilih pasangan Bapak, kedepannya Indonesia akan seperti apa? Dan kalau ternyata tidak tersampaikan, tidak terwujud, bagaimana? Ya, kita menggaransi. Kita yakin bahwa pertumbuhan bisa 7, 8, 9% secara bertahap ya. Karena situasi sekarang hanya 5, itu mesti naik terus gitu. Kalau tidak bisa, ya jangan lagi pilih yang akan datang itu. Karena juga tapi kalau saya sendiri memang tidak akan hanya sekali aja ini untuk nyambung aja. Baik Bapak Yusuf Kalla, terima kasih. Terima kasih. Zil dan pemirsa, itu tadi berbincangnya saya dengan bakal calon wakil presiden Yusuf Kalla langsung dari kediamannya di Jakarta Selatan. Yang pasti kampanye hitam ataupun kampanye negatif sangat tidak dianjurkan, terutama jika membawa isu SARA di tengah-tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Untuk sementara sekian laporan saya kembalikan ke Zelda di studio. Ya, Dede Salampesi melaporkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, sementara itu bakal calon presiden Joko Widodo menganggap komentar Yusuf Kalla di video tersebut sudah tidak relevan karena direkam 2 tahun lalu saat Jokowi baru 4 bulan menjabat sebagai gubernur DKI. Disampaikan Pak JK kan pada 4 bulan setelah saya menjabat, ya kan? Waktu itu elektabilitas kita tinggi, ya kan? Pak JK betul itu, kalau saat itu saya dicapreskan itu keliru. Karena apa? Saya kan belum mendeliver program atau hasil-hasil kerja yang ada di Jakarta. Iya enggak? Kan belum. Jadi kalau dikomentari itu benar itu loh.